Nabi Idris merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Dia adalah seorang yang sangat pandai. Jauh sebelumnya, Nabi Idris pernah berjumpa dengan Nabi Adam, dan mereka pun pernah membuat sebuah tulisan dengan tanah. Selain pandai berbahasa dan menulis, Nabi Idris juga pandai dalam hal berhitung, astronomi, dan juga pandai menjahit. Hampir setiap hari Nabi Idris menjahit, dan setiap beliau memasukkan benang pada jarum, tak lupa Nabi Idris selalu berdoa. Setelah pakaian yang dijahit Nabi Idris jadi, beliau langsung memberikan baju tersebut kepada pemiliknya. Dan Nabi Idris tidak pernah meminta upah ataupun imbalan sama sekali. Sungguh Nabi Idris memiliki hati yang sangat baik. Selain itu, Nabi Idris juga sangat tekun dalam beribadah. Setiap hari beliau rajin menjalankan puasa. Oleh karena ketekunannya dalam menjalankan ibadah, hal itu membuat malaikat Israel ingin sekali bertemu dengan Nabi Idris. Suatu hari memasuki waktu berbuka puasa Nabi Idris, beliau kedatangan tamu, yaitu malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia yang membawakan makanan lezat dari surga untuk Nabi Idris. Orang tersebut memberikan makanan lezat itu kepada Nabi Idris, dan Nabi Idris pun berterima kasih, kemudian mengajak tamunya tersebut untuk makan bersama. Lalu keesokan harinya, malaikat Israel mengajak Nabi Idris untuk berjalan-jalan. Dan tanpa terasa, ternyata sudah 4 hari mereka melakukan perjalanan. Dalam perjalanannya, Nabi Idris merasakan keanehan. Kemudian Nabi Idris pun bertanya pada tamunya, siapa dia dan apa tujuannya menemui Nabi Idris. Kemudian tamunya memperkenalkan diri bahwa dia adalah malaikat Israel. Malaikat Israel pun memperkenalkan dirinya dan menjelaskan maksud beserta tujuannya menemui Nabi Idris. Nabi Idris pun kaget mendengarnya. Ternyata orang yang sedang bersamanya berhari-hari adalah malaikat Israel. Setelah mengetahui siapa tamunya itu, Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Beliau ingin mengetahui bagaimana rasanya mengalami sakaratul maut. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam, dan kemudian Allah mengabulkannya. La ilaha illallah, ampuni aku ya Allah. Melihat penderitaan sahabatnya, malaikat Israel bersedih. Padahal beliau sudah mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Tak kuasa melihatnya, malaikat Israel memohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali Nabi Idris. Dan atas izin Allah, akhirnya Nabi Idris pun hidup kembali. Kini Nabi Idris tahu bagaimana rasanya sakaratul maut. Akan tetapi permintaan Nabi Idris tidak sampai di situ saja. Ia meminta malaikat Israel untuk menunjukkan neraka padanya. Lalu malaikat Israel pun kembali meminta izin kepada Allah untuk menunjukkan neraka kepada Nabi Idris. Dan lagi Allah pun mengizinkannya. Sesaat kemudian mereka telah sampai di neraka. Lalu mereka mendengar suara-suara jeritan dan teriakan meminta pertolongan. Dan ternyata itu adalah suara-suara umat penghuni neraka yang memohon ampun atas segala dosa yang telah mereka perbuat. La ilaha illallah, ampuni aku ya Allah. Mendengar dan melihat kesakitan para penghuni neraka, bergetar hatinya dan tidak kuasa melihat panasnya api neraka beserta siksaan yang diberikan pada orang-orang yang durhaka. Kemudian Nabi Idris dan malaikat Israel keluar dari neraka. Setelah mereka keluar dari neraka, Nabi Idris pun memiliki satu permintaan lagi kepada malaikat Israel. Beliau ingin sekali melihat surga. Lalu
itu, malaikat Israel berdoa lagi, memohon izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke surga. Atas izin Allah, mereka sudah sampai di surga. Sesampainya di sana, Nabi Idris kaget dan juga takjub melihat surga. Kemudian Nabi Idris menyampaikan kepada malaikat Israel jika ia tetap ingin berada di surga. Malaikat Israel pun bingung dengan perkataan Nabi Idris. Beliau tidak bisa memaksanya untuk keluar dari surga. Maka dari itu, malaikat Israel memohon petunjuk pada Allah. Allah pun memberikan jawaban kepada malaikat Israel bahwa Nabi Idris bisa hidup di dalam surga menjadi salah satu penghuni surga, karena Allah sudah menetapkan bahwa Nabi Idris akan tetap tinggal di surga. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju, sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil.
Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.